pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas salah satu buku saya yang berjudul Mindset. Buku yang menurut saya menarik dan telah mengubah pandangan saya dalam melihat tantangan serta perjalanan menuju sukses. Buku ini sangat saya rekomendasikan untuk dibaca bagi teman-teman yang mempunyai impian untuk menggapai kesuksesan dalam hal apapun, dan itu juga dapat dimulai dari mengubah pola pikir kita. Buku yang akan saya review itu tentang mindset dari penulis Carol Dweck. Semoga mempermudah dan mengisi buku ini ya teman-teman. Sebelum itu saya ingin sedikit menjelaskan tentang Carol Dweck. Carol Dweck adalah seorang psikolog sosial yang dikenal karena penelitiannya dalam bidang motivasi, kepribadian, dan psikologi perkembangan. Salah satu konsep yang paling terkenal dan banyak diteliti oleh Carol Dweck adalah mindset atau pola pikir. Sebelum masuk ke poin-poinnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang mindset. Buku Mindset mendiskusikan tentang perbedaan antara orang dengan fixed mindset dan growth mindset. Mindset yang kita miliki menentukan bagaimana kita bersikap serta bereaksi terhadap situasi yang sulit, tantangan, serta keinginan kita untuk terus dapat meningkatkan kemampuan individu. Buku ini juga mendeskripsikan bagaimana kita dapat mencapai tujuan dan kesuksesan dengan mengganti mindset atau pola pikir kita. Menurut Carol Dweck, ada dua jenis mindset yang berbeda. Yang pertama itu ada mindset tetap atau disebut dengan fixed mindset, dan mindset berkembang atau disebut dengan growth mindset. Mindset tetap adalah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang ditentukan oleh faktor-faktor bawaan seperti bakat atau kecerdasan alami dan sulit untuk diubah. Sedangkan mindset berkembang adalah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang dapat berkembang melalui usaha, latihan, dan pengalaman belajar. Langsung masuk ke poinnya. Yang pertama itu ada orang-orang dengan growth mindset percaya dengan pertumbuhan dan perkembangan individu. Orang-orang dengan growth mindset percaya akan bertumbuh dan berkembang setiap individu. Dalam hubungan mereka, mendorong pasangannya untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Saat berolahraga, mereka percaya akan pengembangan diri sehingga terus melatih diri agar menjadi ahli atlet. Ketika mereka menjalankan bisnis, mereka menunjukkan rasa hormat kepada karyawan, berterima kasih atas pekerjaan mereka, dan meminta pendapat jujur mereka tentang berbagai hal. Betapapun tidak nyamannya kebenaran itu, orang dengan growth mindset melihat masalah sebagai tantangan, bukan hambatan yang tidak dapat diatasi. Mereka rela mengarahkan energinya untuk terus memperbaiki diri serta lingkungan di sekitar mereka. Lalu ada orang-orang dengan fixed mindset cenderung mencari persetujuan, namun orang-orang dengan growth mindset mencari pengembangan. Yang maksud itu, orang-orang fixed mindset cenderung ingin menjadi satu-satunya pemenang. Mereka akan mencoba tampil menjadi individu yang paling cerdas dan berbakat di antara orang lain. Contoh, saat memimpin perusahaan, mereka akan cenderung mengabaikan perusahaan. Mereka juga akan mengabaikan pendapat orang lain karena mereka merasa yang paling hebat gitu. Mereka ingin lingkungan menggambarkan dirinya sebagai yang paling pintar dan berbakat, sehingga mengabaikan pekerjaan yang paling penting, yaitu meningkatkan performa perusahaan secara keseluruhan. Orang-orang growth mindset bersikap sebaliknya. Salah satu contoh yang diberikan penulis Carol Dweck, jika seseorang growth mindset memimpin perusahaan, mereka akan menciptakan lingkungan yang berlandaskan kerjasama tim dan pengembangan bersama. Fokus utama
tidak ada sukses secara individu, namun perkembangan perusahaan secara keseluruhan. Ada juga fake mindset melihat kegagalan sebagai malapetaka, sedangkan growth mindset melihat kegagalan sebagai peluang. Kegagalan memiliki dampak yang dramatis bagi orang-orang fake mindset. Orang-orang dengan fake mindset tidak percaya bahwa mereka bisa belajar dari kesalahan mereka. Mereka melihat suatu kegagalan sebagai bukti bahwa mereka akan menjadi seseorang yang tidak layak. Satu kekalahan bagi mereka akan menindas dan merendahkan semua kesuksesan yang pernah diraih di masa lalunya. Untuk mempertahankan kepercayaan diri yang mereka saat ini mengalami kegagalan, orang-orang dengan fake mindset cenderung membuat alasan, menipu, atau kehilangan minat dan berbalik ke arah lain. Dan mereka tidak mencari bantuan atau menganalisis kelemahan mereka, dan mereka tidak berusaha menjadi lebih baik dengan terus berlatih. Berbanding terbalik dengan orang-orang growth mindset. Saat mengalami kegagalan, orang-orang growth mindset akan melihat diri sendiri dan berusaha untuk belajar dari kegagalan. Apa yang menjadi gagal? Hal apa yang harus dipelajari sehingga selanjutnya dapat meraih keberhasilan? Mereka akan menganalisis kegagalan yang dialami, terus berlatih dan meminta saran dari orang lain. Ada juga mindset sangat dipengaruhi oleh panutan atau role model saat kita anak-anak. Menurut Carl S. Dweck, perkembangan mindset dimulai dari lahir. Bayi lahir dengan growth mindset, mereka yang belajar dari tubuh sebanyak mungkin setiap hari. Orang-orang dewasa dalam lingkungan anak tersebut, pada umumnya orang tua, akan berperan besar dalam menentukan apakah anak tetap dapat menjaga hasrat untuk tumbuh menjadi growth mindset atau bahkan mengadopsi fixed mindset. Orang tua menentukan contoh mindset untuk anak mereka. Orang tua dapat growth mindset mendorong anak mereka untuk terus belajar. Sementara orang tua dengan fake mindset selalu menilai anak mereka dan memberitahu mereka apa yang benar dan mana yang salah, baik atau buruk. Selain orang tua, lingkungan-lingkungan di sekitar mereka yang berinteraksi dengan anak-anak tersebut juga dapat berperan dalam pembentukan mindset, seperti guru, keluarga, dan lain-lain. Namun pada akhirnya mindset tidak sepenuhnya ditentukan dari kejadian-kejadian sebelumnya. Mindset dapat juga berubah sejak masa kanak-kanak hingga individu beranjak dewasa. Dalam mindset, Carl S. Dweck menulis tentang yang berbunyi, kita sering melihat buku-buku dengan judul seperti 10 rahasia orang tersukses di dunia, memadati rak-rak toko buku, dan buku-buku ini mungkin bisa memberikan banyak tips yang berguna, tapi itu biasanya daftar petunjuk yang tidak berhubungan, seperti ambil lebih banyak risiko atau percayalah pada dirimu sendiri. Sementara Anda mengagumi orang-orang yang bisa melakukan itu, tidak pernah jelas bagaimana hal-hal ini cocok satu sama lain, atau bagaimana Anda bisa menjadi seperti itu. Jadi Anda terinspirasi selama ini beberapa hari belakangan, tetapi pada dasarnya orang paling sukses di dunia masih memiliki rahasianya. Alih-alih saat Anda mulai memahami pola pikir tetap dan pola pikir berkembang, Anda akan melihat dengan tepat bagaimana satu hal mengarah ke hal lain, bagaimana keyakinan bahwa kualitas Anda terukir di atas batu mengarah ke sejumlah pemikiran dan tindakan, dan bagaimana keyakinan bahwa kualitas Anda dapat dibudidayakan mengarah ke sejumlah pemikiran dan tindakan yang berbeda. Membawa
Anda ke jalan yang sama sekali berbeda juga. Tentu orang-orang dengan mindset tetap dalam membaca buku-buku yang mengatakan sukses adalah tentang menjadi diri Anda yang terbaik, bukan menjadi lebih baik dari orang lain, dan kegagalan adalah kesempatan, bukan kutukan. Usaha adalah kunci keberhasilan, tetapi mereka tidak dapat mempraktikannya karena pola pikir dasar mereka, keyakinan mereka pada sifat-sifat tetap memberitahu mereka sesuatu yang sama sekali berbeda, bahwa sukses adalah tentang menjadi lebih berbakat daripada orang lain, bahwa kegagalan memang mengukur Anda dan upaya itu adalah untuk mereka yang tidak bisa membuatnya menjadi bakat. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari buku ini atau tentang buku mindset yang mengubah pola pikir untuk perubahan besar dalam hidup, kesimpulannya yaitu Carol S. Dweck menekankan bahwa growth mindset dapat membantu seseorang mencapai potensi sebenarnya dan meraih kesuksesan dalam hidup. Dengan mengembangkan growth mindset, individu dapat mengatasi rasa takut akan kegagalan, memperluas zona kenyamanan mereka, dan mencoba hal baru yang dapat membantu mereka berkembang dan tumbuh. Kesuksesan tak hanya buah bakat dan kecerdasan serta usaha. Cara kita memandang diri, dunia, dan kesuksesan juga amat berperan. Karena itu, kunci kesuksesan dalam segala pentas kehidupan sesungguhnya adalah pola pikir kita yang sehat. Orang berpola pikir sehat tidak menyalahkan keadaan dirinya, alih-alih mengandalkan bakat dan kecerdasan. Dia lebih menekankan proses belajar dan peran ikhtiar. Baginya, kesuksesan atau kegagalan di masa kini bukanlah cermin dari masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai review buku tentang yang berjudul Mindset, mengubah pola pikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda. Kurang